Shalom. Saya bergumul untuk firman Tuhan hari ini, tapi Tuhan suruh kita belajar satu hal. Perkaranya simple, sebenarnya perkaranya sangat simple. 3 huruf. Apa ayo? Hah? Doa. Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. 3 huruf. Sin. Dosa. Hari ini kita bicara tentang dosa. Jelas dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Tuhan punya ketetapan dan dosa adalah bentuk pelanggarannya. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa gimana pun juga tetap itu pelanggaran hukum Allah. Sekecil apapun dosa itu tetap pelanggaran hukum Allah. Jadi sebenarnya Tuhan menebus kita dari dosa-dosa itu. Tuhan menebus dari dosa yang pertama, dosa yang diwariskan. Semua karakter iblis yang disuntikkan di Taman Eden dan sudah mengalir ke dalam kita, itu Tuhan tebus. Lewat penebusannya di atas kayu salib. Saya bilang sama saudara, Tuhan gak perlu bangkit untuk jadi penebus. Amin gak? Tuhan gak perlu bangkit untuk menjadi penebus. Tuhan bangkit untuk menjadi juru selamat. Untuk menebus dosa manusia, sebenarnya Tuhan gak perlu bangkit. Contohnya gini, tempat ini kebakar. Pak Yogo nolong saya. Saya keluar selamat. Pak Yogo ketinggalan di dalam. Misalnya, dah tolak dalam nama Yesus. Tetap saya bilang, Pak Yogo itu penebus saya. Oke? Tuhan gak perlu bangkit untuk jadi penebus. Dia sudah jadi penebus ketika dia mati di kayu salib. Tapi untuk menjadi juru selamat, dia harus bangkit. Saudara sudah ditebus. Amin. Kita sudah ditebus. Tapi kita harus berjalan di dalam keselamatan itu. Nah, ini butuhnya juru selamat. Kenapa? Jiwa kita belum benar. Nah, Tuhan mengalir di dalam kita. Tuhan hidup di dalam kita. Supaya kita diperbaiki terus. Penebusan dan kebangkitan ini menjadi sangat berarti, sangat penting. Karena tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Allah tanpa kekudusan. Sekali lagi, nggak seorang pun dapat berjumpa Allah kalau dia nggak kudus. 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tidak akan pernah melihat Allah. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun saudara tidak pernah akan bisa melihat Allah. Kalau kita hidup di dalam kefasikan. Di sini butuhnya juru selamat. Tuhan bukan hanya menebus kita, tapi juga Tuhan memperbaiki kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Iya, 16. Kamu harus sama seperti Dia. Jadi takaran perjumpaan dengan Allah adalah kesamaan antara saudara dengan Kristus. Sekali lagi saya bilang,
takaran saudara berjumpa dengan Allah adalah kesamaan atau identiknya saudara dengan Kristus. Oke, terus lanjutkan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya, kamu harus kudus karena Allah yang kamu sembah itu kudus. Oke. Yesus, sekali lagi, Yesus tidak harus bangkit untuk mendapat predikat penebus. Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi juru selamat. Karena kehidupannya memberikan saudara kehidupan yang baru. Dia menjadi roh pemberi hidup, dia hidup di dalam saudara. Dan sekali lagi saya bilang, sejauh mana engkau tunduk pada kehendak roh. Sejauh mana engkau tunduk pada kehendak roh. Semakin engkau tunduk pada kehendak roh, semakin dagingmu mati. Semakin engkau bangkit dagingmu, semakin roh itu tunduk. Tambah kuat daging kita, tambah tidak berartinya roh itu. Tambah kuat roh itu, tambah tidak berdayanya daging kita. Hidup yang baru diperoleh lewat hubungan. Hubungan hari demi hari kita dengan Allah. Semakin kita intim dengan Allah, semakin kita intim dengan Allah, semakin terimpartasi sifat dan karakter dia. Semakin mengalir sifat dan karakternya ke dalam kita. Amin. Ini sebenarnya saya ulang-ulang, gak apa-apa. Yang penting saudara bisa ngerti. Semakin saudara intim dengan dia, semakin terimpartasi sifat dan karakternya di dalam saudara. Dengan siapa kita bergaul, itu akan terlihat perilaku orang itu. Saya bergaul dengan Pak Yogo, saya bergaul dengan misalnya dengan David. David orang baik. Ketika saya bergaul dengan David, mami saya bilang, "Wih, lu semenjak bergaul dengan David, lu jalan lu jadi lurus." Dengan siapa saya bergaul itu kelihatan. Kalau saudara bergaul dengan Allah, nggak mungkin saudara jadi jahat, gitu aja. Iya. Kalau saudara bergaul dengan Allah, pasti saudara akan menyerap sifat dan karakternya. Pasti saudara akan diubah tambah hari tambah indah. Nggak mungkin dah. Hari ini kita bahas tentang dosa. Dan dari mana dosa itu muncul? Saya yakin dari mana dosa itu muncul kita udah tahu. Itu dari Taman Eden. Dari racun iblis yang masuk ke dalam Adam dan Hawa. Turun sampai ke kita. Iblis sudah mengalir. Dan sifat dan karakternya itu ada di dalam kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya bilang, ada sekolah Alkitab. Nggak pernah ada sekolah dosa. Kita harus belajar firman Tuhan, tapi kita nggak usah belajar tentang dosa. Kenapa? Itu natur alami. Amin. Anak kecil nggak usah diajarin berbohong, dia akan bisa sendiri. Kenapa? Itu ada naturnya. Itu bahaya. Dan itu ada racunnya di situ. Nah, Yesus mati, dia hidup di dalam kita untuk menetralisir racun-racun itu sebenarnya. Kita emosional, kita pemarah, ada penetralisirnya di dalam kita. Akhirnya kita jadi orang yang sabar. Nah, sejauh mana saudara mengizinkan netralisir itu mengalir di dalam saudara? Sejauh mana netralisir itu mengalir dalam saudara? Sejauh mana engkau biarkan dia mengalir dalam hidupmu? Tambah engkau biarkan dia mengalir, tambah berubah engkau. Tambah indah engkau di hadapan dia. Nah, di sini sekali lagi saya bilang, kita butuh yang namanya juru selamat. Saya tidak bahas tentang dosa dari asalnya, tapi kita yang sudah percaya,
Kita yang sudah percaya, kok bisa jatuh terus? Kok bisa ya hidupnya berubah-berubah? Dosa terus. Dua, saya dibilangnya. Dua. Kalau saudara mau lihat dosa, dari mana asalnya? Saudara pelajarin tentang salib. Yang pertama, dosa diawali dengan sikap yang salah. Yang pertama, dosa diawali dengan sikap yang salah terhadap Tuhan atau hilang hubungan dengan Tuhan. Ketika saudara sudah tidak punya kemauan lagi dengan Tuhan, dosa akan merajalela dalam hidupmu. Pertama, hubungan ke atas. Ketika engkau tidak punya selera dengan Tuhan, ketika engkau tidak punya hubungan dan selera dengan Tuhan, dosa akan mengendalikan hidupmu dan engkau akan tunduk di bawah dosa. Oleh sebab itu kita lihat banyak sekali orang terikat dengan pornografi, terikat dengan game, terikat dengan berbagai cara. Kenapa? Karena dia tunduk dengan dosa-dosa itu. Dia tunduk di bawah kendali itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dia kehilangan hubungan dengan Allah. Itu yang paling dasar. Kita baca di Roma 3 ayat 10 sampai 18. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Iya, terus ayat 11. Nggak ada yang benar, seorang pun tidak. Terus. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Iya, terus. Tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah. Terus. Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Iya, 13. Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Iya, 4. Bisa, itu racun ular. Terus 14. Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 15. Roma 3 ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. 16. Roma 3 ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Iya, 17. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 18. Roma 3 ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Oke, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Tanpa rasa takut, mulailah suatu pelanggaran. Kita fokus di ayat 18 dan ayat 11. Sekali lagi saya bilang, kita fokus di ayat 18 dan 11. Dosa diawali dengan sikap yang salah terhadap Tuhan atau hilang hubungan dengan Tuhan. Tanpa rasa takut, mulailah suatu pelanggaran. Kita mulai tidak peduli kepada Allah. Kita mulai tidak peduli kepada Allah. Dan dari situ muasalnya dosa. Ketika kita pertama terima Yesus, waduh, kita menggebu-gebu, kita cari Tuhan benar-benar. Tambah lama hubungan kita tambah renggang sama Tuhan. Tambah lama tambah renggang sama Tuhan. Dan di situ dosa masuk. Begitu dia masuk, dia kendalikan hidupmu. Begitu dia udah masuk, dia mulai atur, dia mulai kendalikan hidupmu. Tanpa engkau sadar, begitu engkau hilang hubungan, engkau sedang di bawah kendali dosa. Dan tanpa engkau sadar, sebenarnya engkau sedang ditekan sama dosa. Kembali ke ayat 11. Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kehilangan hubungan dengan Allah. Mulai satu pelanggaran. Dan ayat 18 dibilang, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Apa itu rasa takut akan Allah? Apa itu rasa takut akan Allah?
Saya bilang sama saudara ya, takut akan Allah bukan berarti hurufiah. Bukan berarti hurufiah. Kalau saudara takut akan Allah, saudara nggak bakal berani berhubungan dengan Allah. Kalau saudara takut ketemu bos, saudara pasti menghindar dari bos. Takut akan Allah bukan berarti hurufiah. Saudara lihat di Keluaran 9 ayat 20 dan 21. Keluaran 9 ayat 20. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut pada firman Tuhan, Takut kepada firman Tuhan, takut kepada kebenaran, terus menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. iya, sebagai dampaknya 21. Keluaran 9 ayat 21. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Meninggalkan Tuhan, firman, terus meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. oke. Mengindahkan firman. Jadi takut akan Allah itu artinya mengindahkan. Mengindahkan itu pakai kata regarded. Pakai kata regarded yang artinya menghormati. Hormat. Bahasa Ibraninya pakai kata leb atau lebe. Artinya put to his heart. Mengindahkan atau menaruh di dalam hati, diindahkan. Maliaki 1 ayat 6. Maleakhi 1 ayat 6. Nah, ini pakai kata yang sama, menghormati tuannya. Terus Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? di mana hormat kepadaku? Di mana rasa takutmu kepada Tuhan? Di situ dibilang di manakah hormatmu? Terus Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? dengan cara bagaimana kami menghina namaku? Karena kamu tidak punya takut akan Tuhan, karena kamu tidak lagi menghormati Tuhan. Karena kamu tidak lagi menghormati Tuhan. Pakai kata yang sama, yaitu regarded, dan atau pakai kata yang sama, put to his heart. Bahasa Ibraninya leb, yang artinya mengindahkan atau menghormati. Jadi takut akan Tuhan artinya saudara menghormati Tuhan, mengindahkan Tuhan. Satu lagi di Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Mereka kenal Allah, terus mereka tidak memuliakan Dia mereka tidak memuliakan Dia atau kehilangan hubungan dengan Dia, terus sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. nah, karena dia tidak punya hubungan, dia juga tidak bisa mengucap syukur kepadanya. Terus Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. iya, makanya saya coba bilang, yuk kita bangkitin gerakan 1 jam. Setiap hari itu minimal. Kalau saudara bangun hubungan 1 hari 1 jam, saudara nyembah Tuhan. 1 hari 1 jam saudara nyembah Tuhan. Saudara akan lihat perubahan hidup saudara. Benar, perubahan hidup saudara. Saudara bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman bisa berjam-jam. Saudara bisa menghabiskan waktu banyak untuk bekerja, tapi saudara tidak pernah peduli menghabiskan waktu 1 jam aja bersama Tuhan. Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak punya rasa takut akan Tuhan. Dan inilah pelanggaran awalnya. Artinya saudara tidak menghormati Dia. Saudara tidak punya lagi rasa syukur kepada Dia. Saudara tidak punya lagi rasa syukur kepada Dia. Saat Allah perkenalkan dirinya kepada saudara, saudara mulai bersyukur dah. Pertama kali terima Yesus, wah saudara berapi-api, saudara bersyukur gak? Aduh terima kasih Tuhan, Kau baik. Saudara mau hormati Dia gak? Saudara mulai respect dah sama Dia.
mulai respect dia sama dia. Saudara mulai respect sama dia, respect sama pengorbanannya, respect sama karyanya di kayu salib. Saudara mulai menghormati dia nggak? Mulai menghormati dia nggak? Iya, itu awal dari hikmat. Amsal 1 ayatnya ke-7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, saudara punya rasa takut akan Tuhan, itu awal dari pengetahuan. Itu awal dari pengenalan saudara akan Tuhan. Saudara dapat wisdom, saudara dapat hikmat, itu luar biasa. Tuhan memberi saudara hikmat, Tuhan memberi saudara pengetahuan, saudara ngalamin Tuhan, saudara bersyukur sama Tuhan, saudara bersyukur, saudara respect, saudara hormat sama Tuhan. Itulah awal hikmat. Dan disitulah rasa takut akan Tuhan mulai muncul. Tapi masalahnya di mana? Ketika engkau mulai jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan, kau mulai dialihkan, duniamu mulai dialihkan kepada dunia-dunia lain, kepada dunia-dunia fana, mulai dialihkan, bukan lagi kepada Tuhan. Tambah hari engkau tambah jauh. Tambah hari tambah jauh. Percayalah. Dan di situ kehancuran hidupmu. Mungkin kau nggak menuai sekarang. Mungkin kau nggak menuai sekarang, tapi pasti kau akan tuai. Firman Tuhan jelas bilang, apa yang kamu tabur pasti akan kamu tuai. Pasti, nggak mungkin nggak. Kita nabur rokok, kita akan tuai sakit paru-paru. Itu pasti. Kita nabur rokok, kita akan tuai jantung. Itu udah pasti. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Nggak mungkin nggak. Oke, sampai sini ngerti? Tuhan mau kita bangun terus hubungan sama dia. Saya mau kasih contoh nih. Kasih contoh gini nih. Misalnya, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Saya dekat sama Tuhan di sini. Saya dekat sama Tuhan di sini. Mulai Bu Esther manggil saya. Bu Esther manggil saya. Saya mulai jauh dah. Saya mulai main sama Bu Esther. Saya sadar. Saya salah. Saya balik lagi. Oke. Saya dipanggil sama Mike. Tambah jauh nggak? Tambah jauh. Saya main sama Mike. Lama-lama kepekaan akan suara Tuhan hilang. Kepekaan sama suara Tuhan akan hilang. Kenapa? Karena saya sudah nyaman dengan dunia saya. Begitu saya masuk ke dunia saya, masuk dengan pergaulan dengan Bu Esther, dengan Mike, saya tambah lama tambah jauh. Jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Tanpa saya sadar, saya sudah kehilangan hubungan. Tanpa saya sadar, saya sudah kehilangan hubungan. Mungkin saya masih pelayanan. Mungkin saya masih pelayanan. Mungkin saya masih berdoa. Tapi semuanya jadi rutinitas. Apa bedanya saudara datang ke gereja dengan datang ke kantor? Akhirnya pelayanan jadi satu pekerjaan. Bukan satu kerinduan. Doa itu jadi satu pekerjaan, bukan satu kerinduan. Saya bilang sama saudara, kalau saudara sudah mulai jauh dari Tuhan, itu cikal bakal kehancuran saudara. Ayo sama-sama yuk, kita bangkitin gerakan 1 jam ini. 1 jam 1 hari saudara nyembah Tuhan, saudara akan lihat kemenangan dari Tuhan. Setiap hari saudara akan ngelihat hubungan saudara tambah hari tambah indah. Saya nggak bilang 1 jam aja ya sehari. Enggak, saya bilang itu minimal. Itu minimal. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena kita kehilangan hubungan. Kita kehilangan pengenalan. Kita mulai bersentuhan dengan dunia. Tambah kita bersentuhan dengan dunia, tambah jauh kita dari Tuhan.
Begitu kita jauh dari Tuhan, kita hilang kepekaan akan Tuhan. Pekanya Tuhan itu hilang. Dulu saya udah sering dengar suara Tuhan. Dulu saya sering begini, dulu saya sering begini. Makin lama makin datang, makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh. Di situ awal penyesatan terjadi. Itu bahaya luar biasa. Itu merusaknya, pengerusakannya. Bukan hanya diri saya, tapi termasuk orang di sekitar saya. Oke. Ketika saudara kehilangan pengenalan, saudara kehilangan respek, hormat, syukur sama Allah. Sekali lagi, saudara akan kehilangan respek, hormat, syukur kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang tidak bisa bersyukur, orang yang selalu bersungut-sungut, sebenarnya adalah orang yang telah kehilangan hubungan dengan Allah. Ayo, saya tanya sama saudara, masih suka sungut-sungut gak? Nggak ada duit, ngomel. Kerjaannya marah terus, ngomel terus. Stop. Mulailah bersyukur dengan segala hal. Pandang segala sesuatu dengan sudut mata Tuhan, dan kita akan melihat semuanya baik. Semua yang Tuhan berikan buat kita itu baik. Permasalahannya di mana? Kita selalu melihat dengan kacamata kita, dan kita selalu mau-maunya kita. Gue maunya gini, gue maunya gini, gue maunya gini, gue maunya gini. Sampai kapan kamu maunya begitu? Saya bilang sama saudara, saudara harus sadar sebelum saudara salah jalan. Sekarang saudara sudah ditebus dan hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Kalau hidupmu bukan milikmu lagi, sekarang bukan lagi mau-maumu, tapi mau-maunya. Mau-maunya, bukan mau-mau kita. Oke, amin. Apalagi mau-mau lagi. Oke. Ya, bangun ya hubungan ya. Jangan sampai udah putus, kehilangan arah nih. Oke. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Rasul 10 ayat 1. Di Kaisera ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Iya, terus. Iya. Kisah Rasul 10 ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia saleh, ia takut akan Allah. Jadi takut akan Allah juga identik dengan kesalehan. Terus, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia punya hubungan dengan Allah. Ketika dia punya hubungan dengan Allah, dia hidup takut akan Allah. Dia saleh, dia hormati Allah, dia bisa bersyukur dalam segala hal. Dia punya respek akan Allah. Perhatikan ya. Takut akan Allah juga berarti kesalehan, dan takut akan Allah diawali dengan hubungan, pengenalan. Saudara lihat kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa. Iblis bilang, kamu akan seperti Allah kalau kamu makan pohon ini. Dimakan nggak? Dimakan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia mau jadi seperti Allah. Manusia mau jadi seperti Allah tanpa mau hormati Allah. Mau jadi seperti Allah tanpa mau hormati Allah. Artinya kita ingin kudus, kita ingin punya kuasa, kita ingin dia secara luaran, ingin dia secara luaran. Tapi dalamnya kita nggak punya hubungan dengan Allah. Berapa banyak orang Kristen kayak gini? Nyari kuasa kemana-mana, nyari kuasa kemana-mana, nyari kuasa kemana-mana, tapi nggak pernah punya hubungan dengan Allah. Bangun dulu hubungan dengan Allah, kuasa itu otomatis mengalir dalammu. Bangun terus hubungan dengan Allah, kuasa itu mengalir dalammu. Banyak
orang cari Allah untuk kuasa, kekayaan Allah, tapi tidak Allah secara pribadinya. Itu bahaya. Orang ini akan dapat kuasa dari Allah, dapat kuasa, dapat kekayaan, tapi kemudian jadi sombong dan memberontak kayak Lucifer. Saya bilang, kalau saudara cari Allah, bangun hubungan dengan Allah, saudara intim dengan Allah, saudara akan dapat Allah secara utuh. Dapat Allah secara utuh. Hati-hati ya, hati-hati. Dosa bisa bertumbuh ketika kita mengejar hal-hal yang rohani. Sorry, sekali lagi saya ulang. Dosa bisa bertumbuh ketika kita mengejar hal-hal yang rohani, tapi untuk kepentingan daging. Tetap dosa itu bisa bertumbuh ketika saudara kejar hal-hal rohani, tapi untuk kepentingan daging. Contoh, cari nama, harga diri. Keselamatan terjadi ketika kita hidup takut akan Allah. Ketika saudara menghormati, mengindahkan, saudara bersyukur pada Dia, tapi tidak membelokkan penghormatan itu bagi diri sendiri. Saudara, keselamatan itu bisa terjadi dalam saudara. Keselamatan itu benar-benar jadi nyata dalam saudara ketika saudara tidak membelokkan semuanya untuk kepentingan saudara, tapi saudara tetap memberi hormat, kemuliaan semua bagi Dia, respect kepada Dia, syukur kepada Dia. Saudara, baru di situ saudara bisa mendapatkan kenyataan dari suatu keselamatan. Oke? Jika belum, berarti kita belum menjadi orang yang selamat. Saya bilang ya, dengar ya. Gini nih, gini. Tuhan bilang di Yohanes 10, Tuhan bilang apa? Akulah pintu. Betul? Saudara mau masuk ke ruangan ini, Yudi mau masuk ke ruangan ini, Yudi mau masuk ke ruangan ini. Dia masuk pintu itu, tapi dia nggak jalan ke sini. Dia nyampe sini nggak? Enggak, sampai kapanpun dia di situ. Aku pintu, Allah di sini. Masuk dia, tapi nggak pernah jalan. Dia nggak akan nyampe kepada Allah. Sampai kapanpun dia nggak pernah nyampe kepada Allah. Coba lihat Yohanes 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Iya. Sekarang lihat di Yohanes 14 ayat 6. Saya yakin semua udah tahu ini. Dia pintu, dia masuk, dia jalan di situ. Terus Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini luar biasa loh. Tuhan bikin Alkitab itu luar biasa. Dia bikin step-stepnya luar biasa. Di berikutnya nanti saudara lihat, akulah gembala. Dia akan nuntun kita. Dia pintu dulu. Yang pertama dia pintu dulu. Terus kemudian dia bilang apa? Aku jalan. Aku jalan. Yang berikutnya apa? Aku gembala. Aku tuntun kamu ya. Itu hebat loh Tuhan. Kalau kamu gak mau dituntun, kamu nyampe gak? Kalau kamu gak dituntun, sampai kapanpun kamu gak akan nyampe. Oke? Saudara tahu pintunya, saudara udah masuk, tapi saudara harus jalan. Jalannya gimana? Tuhan taruh salib di bahu kita. Dan Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Supaya aku bisa kendaliin kamu. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu liar. Kamu gak bisa dikendaliin. Kamu liar. Tuhan taruh salib di bahu kita supaya kita bisa dikendaliin sama Dia.
Gimana tahu Pak, saya dikendaliin sama Tuhan? Nggak bangun hubungan dong sama Tuhan. Kalau saudara nggak bangun hubungan sama Tuhan, sampai kapanpun saudara nggak tahu kendali itu. Saudara akan terus dikendalikan oleh diri sendiri, kemauan sendiri, hasrat sendiri, kenyamanan sendiri. Kau nggak akan pernah dikendalikan oleh Allah. Biasakan dirimu membangun hubungan dengan Tuhan, supaya engkau tahu engkau sedang dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Sumber pertama dari dosa itu tidak punya hubungan. Tidak ada sikap, kita punya sikap yang salah dengan Tuhan. Sekarang lihat Roma 1 ayat 22 sampai 25. Roma 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Iya, seolah-olah penuh hikmat, mereka seolah-olah percaya, tapi mereka itu bodoh. Terus 23. Roma 1 ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, 24. Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, ya, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Oke, 25. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Oke. Amin. Sekarang gini nih, mungkin saudara bilang di sini, saya nggak nyembah berhala Pak. Saya udah lepas dari penyembahan patung-patung, dewa-dewa, saya udah lepas. Oke, ayat 23. Ya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran milik manusia yang fana, seperti burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saya ulang ya. Allah itu creator. Amin. Allah itu creator. Digantikan dengan creation. Allah itu pencipta, digantikan dengan ciptaan. Oke. Berapa banyak dari orang Kristen hari ini terjebak di sini? Mereka bilang, saya tidak nyembah berhala, saya tidak nyembah patung-patung lagi. Saya nanya sama saudara, uang itu creation atau creator? Uang itu pencipta atau ciptaan? Uang itu ciptaan. Berapa banyak dari orang Kristen hari ini materialistis, luar biasa. Matre luar biasa. Manusia butuh uang, tapi jangan jadi hamba uang. Karena uang kita jadi sungut-sungut. Di mana rasa takut kita akan Allah? Banyak orang bilang, iya Pak, manusia butuh uang. Betul. Tapi karena uang, orang jadi nyalahin Tuhan. Seakan-akan Tuhan, lu mempermiskin gue. Seakan-akan Tuhan yang salah. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan creation itu jadi kreator. Uang itu sudah jadi pencipta. Ini bahaya loh. Sekarang zamannya apa? Zaman digital. Betul nggak? Berapa banyak orang menggantikan Tuhan dengan HP? Berapa banyak orang menggantikan Tuhan dengan kedagingannya? Contoh, HP dimainin anak, data terhapus. Data penting deh taruh. Kita rela loh
ngumpat anak, rela lo ngomong yang tentang jelek tentang anak itu. Kenapa? Karena kita menjadikan HP itu sebagai dewa kita tanpa kita sadar. Kita menjadikan HP itu sebagai Tuhan kita tanpa kita sadar. Saudara disuruh ke gereja. Yuk ke gereja. Tunggu, lagi tanggung nih. Udah level sekian. Saudara sadar enggak? Saudara sudah menggantikan Tuhan dengan ini. Game. Kenapa? Kita nggak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Itu bahaya. Kita hidup sesuka-suka kita. Kerja nggak takut. Kerja nggak takut. Wah, pergi kerja, semangat. Nggak takut COVID. Ke gereja, COVID katanya. Kerja nggak takut COVID. Begitu gereja, jangan, terjadi klaster. Klasteri. Aduh, ini bahaya. Saudara menggantikan Tuhan dengan pornografi, kesenangan kita, game, film, semua digantikan Tuhan, digantikan dengan wujud yang fana. Itu bahaya. Saya bilang, kenapa Pak? Kok saya bisa begini? Karena kamu kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kalau kamu bangun hubungan dengan Tuhan, itu akan lepas sendiri kok. Kenapa kamu begini? Karena kamu nggak punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Kuasa dosa itu hasrat-hasrat duniawi. Ketika saudara jauh dari Tuhan, hasrat duniawi kita akan tambah hari tambah kuat. Saudara tambah dekat Tuhan, hasrat duniawi saudara akan minim. Berapa banyak dari kita menjadikan keluarga kita sebagai dewa kita, sebagai Tuhan kita. Saya bilang sama saudara ya, Roh jahat tahu kelemahanmu. Dia akan korek di situ terus. Lu lemah nih. Kalau anak lu disakitin, lu lemah nih katanya. Kita disakitin, kita bilang, waduh Tuhan saya mengampuni. Begitu anak kita disakitin, kita maju berperang. Kenapa? Karena roh jahat tahu kelemahanmu dan dia akan tembak di kelemahan itu. Terus dia akan tembak di kelemahan itu sampai kau jatuh. Lemahmu di mana? Lemahmu di mana? Ah, saya lemah di sini, Pak. Saya lemah di sini. Dia akan tembak terus di situ. Dia akan tembak terus di situ sampai kamu jatuh. Gimana caranya saya menang, Pak? Bangun hubungan dengan Tuhan. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Tambah kamu dekat sama Tuhan, tambah kuasa itu mengalir dalammu. Dan kamu bisa bilang, bersama Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Kita nggak lagi pakai kekuatan kita nggak ada kemampuan sama sekali untuk mengalahkan dosa. Sekali lagi, kita nggak ada kemampuan sama sekali untuk mengalahkan dosa. Tapi kita hanya bisa bergantung kepada Allah yang sudah mengalahkan dosa. Ya, sekali lagi saya bilang, iblis tahu kelemahanmu dan dia akan cecer di situ terus sampai kamu binasa. Kalau engkau bilang hari ini, aku nggak mau binasa, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau hidupmu akan berubah, benar-benar akan berubah. Yang pertama, dosa terjadi karena hubungan kita dengan Allah putus. Oke? Sebagai dampaknya yang kedua, dosa juga terjadi karena hubungan kita dengan sesama putus. Roma 3
ayat 13 sampai 17. Jadi, ini salib. Makanya saya bilang tadi, lihat di salib. Lihat salib. Mau beres dari dosa? Mau beres dari dosa? Lihat salib. Beresin hubunganmu ke atas. Beresin hubunganmu ke samping. Di samping beres, ke atas gak beres, percuma. Gue mau orangnya ampunin. Siapapun nyakitin gue ampunin. Gue ampunin. Gue orangnya pemurah. Tapi lu gak punya hubungan dengan Tuhan, percuma. Berapa tahan kita dihantam terus dengan palu gadah yang sama. Berapa tahan dihantam di tempat yang sama dengan palu gadah yang sama. Nggak tahan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya perlindungan. Tapi kita punya perlindungan, kita punya hubungan dengan Allah. Dihantam di situ, Tuhan yang membela kita. Hubunganmu dengan Allah damai, hubunganmu dengan sesama damai, engkau bebas dari dosa. Amin. Roma 3 ayat 13 sampai 17. Ini jelas. Tadi di ayat 11, di ayat 18 dibilang tidak ada takut akan Allah. Di sini dibilang kerongkongan mereka seperti kubur yang menganga. Jadi di Roma 3 itu jelas. Kalau saudara nggak punya hubungan dengan Allah, saudara akan jatuh dosa. Kalau saudara punya hubungan yang nggak beres dengan sesama, saudara pun dosa. Oke, terus ya. Roma 3 ayat 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ya, terus 14. Roma 3 ayat 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 15. Roma 3 ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, 16. Roma 3 ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka. 17. Roma 3 ayat 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Nggak mau berdamai dengan siapapun. Sama si ini sebel, sama si itu sebel, sama si ini sebel. Tapi dibilang, gua mau orang yang ngampunin. Tapi sorry, gua nggak mau ketemu dulu. Kenapa? Masih sebel. Saya bilang orang kayak gini, benar ya, maaf ya saya bilangnya. Catat ya, orang yang nggak mau berdamai dengan orang lain, itu pasti orang yang gak punya hubungan dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu meleset, gak pas. Kalau hubungannya dengan Tuhan gak pas, dia susah untuk berdamai dengan siapapun. Susah, benar, susah. Saudara udah dengar khotbah saya tentang Kain dan Habel? Udah? Ya, waktu itu lagi online ya. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 7, 4 sampai 7. Kejadian 4 ayat 4 sampai 7. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel. Tuhan mengindahkan Habel, terus? Dan korban persembahannya itu. Dua bagian yang dipisah. Habel dan korban persembahannya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkannya. Terus? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya bilang sekali lagi, saya bilang sama saudara, nggak mungkin Kain membunuh Habel hanya karena korbannya nggak diterima. Tapi kepahitan ini udah dipupuk sekian lama. Didiamin, ditinggalin, sampai akhirnya berbuahkan kematian. Terus 6. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masih hatimu panas, mukamu muram. Saya bilang ya sama saudara ya, kalau hatimu lagi nggak beres, kelihatan dari mukamu. Bilang, kalau hatiku nggak beres, mukaku nggak beres. Lu mau operasi plastik kayak apapun, kalau hatimu nggak beres, tetap jelek. Tapi kalau hatimu beres, itu ada kecantikan yang keluar dari dalam. Ya, kamu penuh dengan senyuman. Lama-lama kita kayak kue bulan, bulat aja gitu, menggemaskan. Kenapa? Karena kita senyum terus. Orang bilang awali hari dengan senyuman. Ada yang bilang nggak bisa Pak, saya kalau awali hari dengan senyuman jam 10 saya udah lapar. Bangun pagi mulai senyum sama istri, mulai senyum, ya. Nanti istri bilang, lu kenapa sih senyum-senyum, lu ada maunya nih Pak. Biarin, jadikan hari itu hari yang berbeda. Tiap hari kita jadikan hari yang berbeda. Amin. Senyum aja. Bangun tidur senyum. Pak, kalau saya bangunnya kesiangan udah pergi semua gimana? Lu salah sendiri, lu bangun kesiangan. Senyum sendiri jadi orang aneh. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik? Kalau kamu buat baik, pasti mukamu senang. Terus? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, kalau hatimu tidak baik, dosa sudah intip di depan pintu. Terus? Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berapa banyak hari ini orang Kristen dibelenggu sama dosa dan dia nggak berkuasa, nggak bisa berkutik. Oke, saya jujur, saya pernah nggak berkutik sama ini nih, sama teh botol. Saya nggak pernah kalah sama teh botol. Saya harus minum 1 hari 5 botol. Sampai saya bilang, gue udah terikat sama ini. Gak boleh, gue terikat sama ini. Gue harus lepas. Mulailah kita berpuasa, kita mulai lepas sendiri. Sekarang, ini ada minum teh botol pun gak apa-apa. Gak minum teh botol pun gak apa-apa. Oke. Kejadian 1 Yohanes 3 ayat 12 sampai 15. 1 Yohanes 3 ayat 12 sampai 15. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang bunuh adiknya. Kenapa dia bunuh adiknya? Terus? Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Terus dijelaskan di ayat 13 sampai 15. 1 Yohanes 3 ayat 13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Apabila dunia membenci kamu, terus ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Karena kita mengasihi saudara kita. Saudara tidak bakal bisa mengasihi saudara-saudara kalau saudara nggak punya hubungan yang baik dengan Allah. Sekali lagi, saudara nggak bakal bisa mengasihi orang yang jahat kepada saudara kalau saudara nggak punya hubungan yang baik dengan Allah. Oke, sampai sini paham? Setiap sikap hati yang benar kepada Allah membawakan kita pada sikap hati yang benar pada sesama. Orang yang tidak bisa berdamai dengan sesama adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang beres dengan Allah. Saya ulang,
Orang yang tidak mau berdamai dengan sesama adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang beres dengan sesama. Oleh sebab itu, bereskan hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan mendapatkan hubungan yang beres dengan Allah, dengan sesama. Mau beres dengan sesama juga? Mau lepas dari dosa? Beresin hubunganmu dengan Tuhan dan beresin hubunganmu dengan sesama. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara gak mungkin bisa mengasihi Allah kalau saudara gak punya hubungan dengan Allah. Bangun dulu hubungan dengan Allah, saudara akan ketemu pribadi Allah dan saudara akan mengasihi Dia. Kenapa? Karena saudara merasakan kasihnya lewat hubunganmu dengan Allah. Amin. Oke. Ayat 31. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Iya. Jadi hubungan dengan Allah dibereskan, hubungan dengan sesama dibereskan, baru engkau lepas dari dosa. Oke? Saudara punya karunia banyak, karunia bagus-bagus, tapi kalau nggak pernah diasah dengan hubungan dengan Allah dan firman, akhirnya cuma bawa penyesatan kok. Engkau hebat bawa pujian, engkau hebat khotbah, engkau hebat main musik, engkau hebat dalam segala macam. Tapi maaf, engkau nggak punya hubungan dengan Allah. Engkau hanya jadi penyesat belaka. Engkau hanya jadi penyesat belaka. Itu bahaya luar biasa. Hubunganmu dengan Allah itu harus beres. Dengan sendirinya nanti hubunganmu dengan sesama juga beres. Kalau hubunganmu ke atas beres, ke samping beres, engkau adalah orang yang beres. Amin. Sikap yang salah dari murid Yesus, mereka mau jadi terkemuka. Tapi Tuhan bilang apa? Barang siapa mau jadi terkemuka di surga, harus menjadi terendah di bumi. Kita mau dipandang, kita mau dianggap, tapi maaf, kalau engkau nggak mau jadi keset di bumi, engkau nggak mungkin jadi indah di surga. Kalau kamu mau jadi indah di surga, harus jadi yang terendah di bumi. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Gimana caranya saya bisa jadi yang terendah di bumi? Gimana caranya saya bisa merendahkan diri di hadapan orang lain? Gimana caranya? Tidak ada cara lain selain hubunganmu dibereskan dengan Allah. Gak bisa Pak, susah Pak. Susah loh saya nyuci kaki orang. Susah. Gak akan saudara bisa nyuci kaki orang sebelum saudara nyuci badan saudara sendiri dengan kebenaran. Nggak akan pernah bisa saudara nyuci kaki orang kalau saudara nggak dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak akan bisa saudara merendahkan diri di hadapan manusia kalau saudara nggak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu intinya. Jika saudara mau lihat berapa bahaya dosa, nggak usahlah lihat neraka, jauh, nggak usah lihat neraka, lihat aja salib. Itu bahaya dari dosa. Salib itu tanda penghinaan. Yesus ditelanjangi loh di sana, dihina luar biasa. Dia mengalami siksaan yang sangat berat. Bahkan ada satu ilustrasi. Dia bilang gini, salib penyalipan itu tidak pernah ada siksaan yang lebih berat daripada penyalip. Orang digantung begitu, dibikin sesak napas, dadanya maju gini, napas yang sengal-sengal. Udah gitu, udah dicambuk segala macam, salibnya harus pikul sendiri. Saudara lihat itu siksaan yang sangat berat di situ. Itu bahaya dari dosa. Puji Tuhan, saudara nggak usah sampai ke sana, nggak usah begitu.
Cuma cukup saudara serahkan diri sama Tuhan dan saudara rela mati bersama dengan Dia. Mati apa? Mati daging bersama dengan Dia. Relakan dagingmu semua digerus sampai engkau menjadi seperti Dia. Oke. Upah dosa itu maut. Maut itu seperti apa? Maut yang tidak berujung. Maut yang tidak berujung. Upah dosa itu maut yang tidak berujung. Roma 7 ayat 6 sampai 8. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, Ya, dan bukan dipimpin oleh roh. Terus dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. iya, terus ayat 7. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Hukum Taurat itu menyingkapkan dosa. Kasih karunia menyelesaikan dosa. Oke? Sampai sini paham? Gimana Pak saya bisa lepas dari dosa? Bangun hubungan sekali lagi. Hubunganmu telah dipulihkan dengan Allah. Tuhan mau kamu bangun hubungan. Kalau hubunganmu telah dipulihkan tapi kamu nggak mau bangun hubungan, salahmu dewe. Oke, terus lanjutkan. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. 8. Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Iya. Kamu cukup datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau dengan sendiri akan lepas dari dosa. Ya. Terus 6 Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, Allah bukan Allah pendendam. Dia Allah yang mengasihi kita. Tapi permasalahannya, Allah tidak suka ketika kita berdosa. Kenapa? Karena ketika saudara berdosa, saudara sedang merusak diri sendiri. Saya ulang sekali lagi, Allah kita bukan Allah pendendam. Amin. Tapi Allah tidak suka ketika saudara berdosa. Kenapa? Ketika kamu berdosa, kamu sedang merusak diri sendiri. Dan kamu sedang merusak gambar Allah yang lagi dilukis di dalam kamu. Kita memperlambat proses terbentuknya gambar Allah atau citra Allah di dalam kita. Kenapa? Dengan cara hidup semau-mau kita. Kita harus jadi berkat bagi sesama. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Gimana caranya kita bisa menjadi berkat bagi sesama? Kalau Tuhan tidak pernah ada di dalam kita. Kita hanya jadi orang yang pura-pura baik, tapi tidak pernah benar. Gampang nggak menjadi orang yang pura-pura baik? Gampang. Tapi tidak benar. Buat apa? Kebenaran hanya bisa terjadi ketika saudara berhubungan dengan Allah. Saudara bangun terus. Saya bilang sekali lagi saya bilang, 1 jam 1 hari minimal. 1 jam 1 hari minimal. Ngapain Pak? Nyembah aja. Sembah Tuhan aja. 1 jam minimal. Saudara akan lihat persentuhanmu dengan Allah dan itu akan mengubah hidupmu ke depan. Luar biasa, engkau akan tambah hari tambah cantik di mata Allah.
Tuhan mendandanimu lewat hubungan itu. Ketika saudara berhubungan dengan Allah, Tuhan melukis wajahnya lagi di dalam dirimu, dan engkau akan lepas dari dosa di situ. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang dosa. Gimana caranya, Pak? Kita berdosa, kita jadi dosa karena saudara kehilangan hubungan dengan Allah, karena saudara juga punya hubungan yang buruk dengan sesama. Bereskan dua-duanya, engkau akan lepas dari dosa. Amin.